hadir di studio Cuap-Cuap Cuan. Ada Andika Sutoro Putra. Oh, hai. Halo. Bro Putra, apa Bro kabar Daniel, Bro Putra? Maria. Thank you Hai. banget udah mau datang ke studio kita nih. Yes. Soalnya kita kayak gimana I'm ya? a big fan. Me too, I'm a big fan also. Cuman Ida Note itu kan gue IG live sama Iya. Bro Putra kan, sama Mas Putra. Waktu itu dia bilang bahwa dia tuh gak akan invest di saham 100% gitu ya. Nah. Nggak Tahun akan lalu. 100%, iya, yes. Sekarang udah 100% belum? Gimana? Jujur belum 100% juga. Belum juga. Belum juga 100%. Berarti Di masih tengah IHS. ngelihat, Iya, iya. masih ngelihat ada risiko bakal jatuh lagi pergerakan. Jadi begini, saham-saham. memang kita selama I think 9 bulan terakhir ya, 9-10 bulan terakhir peningkatannya sangat pesat, ya kan? Sangat Iya. pesat. Tapi banyak orang bertanya, Bro Putra kok nggak masuk semua gitu. Iya. Nah, saya itu posisi saya melihat kondisi saat ini, tepatnya tahun 2021 ya. Kemarin kenaikan sangat tinggi sekali. Iya. Ada yang namanya Buffett Indicator. Ya, jadi Buffett Oke. Indicator itu kita compare antara GDP suatu negara, kita bagi dengan dia punya market. Pertumbuhan saham gitu ya. Jadi dari nilai total marketnya seperti Oh, apa? oke. Karena kan ekonomi kita bisa bagi jadi dua ya. Iya, iya. Satu real market, satu lagi capital market. Capital. Nah, dan real market itu kan transaksi jual beli, Betul. ya kan? Kalau misalnya capital market ya transaksi jual beli saham. Nah, biasanya capital market lebih besar dibandingkan real market. Nah, kondisi sekarang kalau kita compare dengan kondisi tahun 2001 ketika terjadi dot-com bubble, pas tahun 2001 kan di US tuh dot-com Iya. bubble, saham hancur semuanya. Benar. Nah, waktu itu kondisinya itu dibandingkan sekarang lebih over value dibanding saat itu. Oke. Sekarang ini lebih over Iya, value. sekarang lebih over value, Oke. jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2001 Oke. ketika terjadi bubble. Nah, itu salah satu yang buat saya belum invest 100%. Karena saya merasa begini, kita nggak punya kontrol terhadap ekonomi gimana. Iya, Kita nggak punya kontrol nanti bakal jatuh atau enggak, kita nggak punya kontrol. Betul. Tapi at least yang kita bisa kontrol adalah uang kita. Iya, iya, Kita bisa benar, kontrol benar, uang benar, kita. Jadi itu Ih, duit elu, Iya. makanya heran Oke. itu gue. sih. Jadi sebubble apapun marketnya gitu ya, tapi kalau mau bubble-nya pecah atau gimana pun Iya. ya, kalau cash kita masih di tangan ya Iya. masih aman-aman aja gitu. Berarti Iya. lo ikut follow bahwa cash is the king, still is the king sampai sekarang dong ya berarti. Cash is king itu yes kalau memang apa ya, timingnya tepat gitu ya. Cuman kita kan nggak bisa selalu tahu timing yang tepat itu kapan. Makanya yang saya merasa itu yang bisa kita kontrol itu benar-benar murni cuman money management kita sendiri gitu, Oke. uang kita punya. Nah, jadi itu salah satu alasan saya nggak mau invest full terlebih dahulu. Ya, let's say kalau memang something bad things happen, gitu ya, at least saya masih punya cash lah. Nah, tapi at the end itu lebih apa ya? Kalau kata Warren Buffett itu kita jangan langsung loncat 2 kaki ke danau tanpa tahu kedalamannya seperti apa. Iya, Nah, kita bisa iya, coba satu-satu dulu begitu. Nah, ini Nah, itu pasti sih. pertanyaan hotnya ini pasti Sobat Cuan pada mau tahu nih. Emang Bro Putra ini berapa dari 100% nih berapa persen sih udah Ih. masuk ke Iya. sahamnya? Kepo aja. Kepo-kepo. Kebetulan saya tuh investnya itu sekarang lebih bervariasi ya. Oke. Dulu pas saya baru mulai 14 tahun invest saham, portfolio saya itu 100% di saham. Oke. Sekarang itu di saham juga, tapi saya masuk di startup company juga, invest ke startup, advice mereka, bantu mereka scale up gitu-gitu ya. Ya, terus saya invest ke properti juga, jadi memang lebih variatif. Oh, gitu. Ya, Oke. tapi kalau misalnya dari sisi secara total portfolio, yang saya invest itu masih di level 60 lah, 60%. 60%. Ya, sisa itu masih benar-benar cash. Ya, yang saya Oke, masih oke. jaga lah gitu. Ya, let's say ya bad things happen tadi ya saya masih punya cash untuk saya invest. Oke. Entah itu invest down atau invest ke saham yang belum saya invest. Oke, gitu. wah menarik nih. Dari 60%. 100%, 40% cash, sisa 60%-nya itu bisa buat properti, buat visi, buat Iya, saham. benar. Kalau gue kayaknya 100% di saham udah kelar. Karena market itu nggak selalu seperti ini. Ya, kalau kita sudah lama di market kita bisa lihat ada masanya naik signifikan, ada masanya akan turun signifikan, ada masanya nggak kemana-mana gitu. Nah, kita kan kemarin lagi masa party tuh, saya sebutnya Iya. party. Iya, iya. Jadi semua orang happy, orang yang baru masuk pasti cuan gitu kan, cuan invest lagi cuan gitu. Nah, party ini nggak akan selalu berulang. Nah, itu yang harus kita sadari gitu. Nah, kalau misalnya kita expect-nya adalah bisa untung cepat, ya untung banyak dalam waktu yang cepat, bahkan ya bisa ada orang yang banyak sekali pinjaman online, bunga 50% 1 tahun. Iya. Kita 1 tahun untung 50% udah bagus sekali. Iya, Kan iya, begitu iya, kan? iya. Nah, Iya. berarti kan mindsetnya nggak benar nih. Pinjam uang bunga Bunganya 50% 50%. setahun. Buat invest di saham
itu kan udah salah banget sebenarnya. Berarti minimal dia harus profitnya lebih dari 50% per tahun kan? Makanya Yes. ada kaum ngejar ARA, Mas. Iya. Sekarang banyak banget kayak gitu. Karena Betul. kadang-kadang di lingkungan ya, honestly, gue kadang-kadang suka ngedengerin kayak, gue harus masuk kemana nih? Ini kira-kira bakal ARA lagi nggak? ARA hari ini, besok kan nanya ARA lagi. Jadi sekarang banyak banget kaum-kaum pengejar ARA Iya, jadi gitu. mereka Iya, yang dulu-dulunya itu mengejarnya jodoh itu pindah. Udah nggak baik lah jodoh katanya. Jodoh baik lah, arah dulu lah ya. Curcol dah. Auto reject atas. Yes. Tapi menurut lo kayak gimana? Karena memang rapot perdagangan saham kita tuh tiap hari ada aja yang ARA. Yes, setuju. Iya kan? Nah menurut lo kayak gimana? Akhirnya ada banyak kaum-kaum yang kayak gini nih. Mereka mencari Haus ARA. haus Iya. ARA. Haus akan Gimana ARA. nih? Oke, kalau menurut saya itu, well, tidak ada salahnya cari arah selama memang cuan gitu ya. Iya. Cuma memang di market itu menurut saya memang ada ada levelnya gitu. Let's say kita dapat arah terus gitu ya. Makin besar, makin lama kan kita punya size, kita punya uang kan makin gede di market. Semakin kita besar kita punya uang di market, kita nggak bisa ngejar yang kayak gitu lagi. Karena kan itu ada size-nya, nggak bisa keluar masuk dengan sangat gampang. Mungkin awal-awal kita main berapa puluh juta atau ratusan juta masih possible. Kita masuk, naik, kita lepas dalam waktu harian. Tapi kalau misalnya kita bicara uangnya udah makin besar, mungkin miliaran, puluhan miliar, udah nggak seliquid itu, udah nggak bisa. Mungkin bisa masuk, nggak bisa keluar. Nah itu yang harus kita perhatikan. Nyangkui. Biasa nyangkui. Nyangkut bisa tapi harus santuy, santuy. Iya. Gimana? Nyangkui ini ya. Masih ada Santuy. barang masih banyak belum kejual gitu. Nah itu, jadi saya pikir jadi investor at the end memang kan kita menggulungkan aset kita ya ke depan Iya, bisa jadi besar, at the end akan jadi besar. Nah karena akan jadi besar, gamenya ini memang harus yang sifatnya long term gitu loh. Ya memang oke di sana untung, tapi nggak akan selalu seperti itu. Kalau uang makin gede puluhan M, ratusan M itu sudah bukan permainannya gitu. Oke. Ya, karena kita tahu misal even saham-saham blue chip dia punya transaksi harian itu tidak sampai 1% dari nilai market cap-nya, Iya. volume hariannya, gitu kan. Nah, jadi semakin besar uang kita udah nggak bisa, misal kita invest 5%, kita jadi shareholder 5% kan udah lumayan besar tuh. Tiba-tiba kita 2 hari lagi mau exit, jual, nggak Iya. bisa. Belum tentu iya. Nah, jadi at the end kita nggak jadi investor kalau uang kita udah makin besar. Jadi that's why mungkin itu yang buat saya itu dari dulu pokoknya mindset saya investor. Ya, apapun yang terjadi, kehebohan apapun yang terjadi, ya saya tetap stay dengan prinsip saya. Jadi dari dulu ketika pertama kali lo mengenal saham adalah langsung mindsetnya adalah investor ya. Kebetulan enggak. Oh, Satu tahun benar. pertama enggak. Investor adalah trader yang bertobat. Nyangkut soalnya. Gitu ya. Udahlah kita invest aja jadinya. Iya. Soalnya waktu itu masih muda, 14 tahun masuk ke market. Iya, kalau saya masuk ke sekuritas apapun gitu ya, pasti kan disaranin kan trading kan. Karena ya apa ya? Semuanya seperti itu secara kebanyakan gitu. Iya, iya, Nah, iya. saya bahkan nggak tahu ternyata ada fundamental ya, ada apa. Sekarang lebih beragam lagi kan. Sekarang nggak cuma technical Ada fundamental. filimologi. Ada filmologi juga. Iya, ada filmologi. Iya. Iya. Benar-benar. Feng shuimologi. Waduh. Iya, banyak sekarang jauh lebih luas lah. Iya. Nah, jadi dulu saya baru sadar ternyata si Warren Buffett, ternyata dia full di fundamental. Nah, itu yang buat saya agak shifting waktu itu. Karena saya fansnya sama Buffett, saya nggak tahu ternyata dia itu fokus ke sana. Nah, itu yang buat saya shifting ke sana. Dan kebetulan saya punya mimpi jadi venture capitalist juga. Ya. Dimana kita kalau invest ke satu perusahaan, ya kita lihat numbers-nya. Kita lihat angkanya bagus nggak, bisnisnya bagus nggak, baru kita invest. Nah, jadi itu yang buat saya, saya melihat private company, public company is the same thing. Bedanya size-nya aja. Ya, jadi itu yang buat saya, ya udah saya fokus apa yang memang sudah saya lakukan gitu selama ini gitu. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan terkait dengan ini kan ada regulasi baru nih dari perbankan tentang bank digital harus minimal 10 triliun. Iya, Kita juga ngeliat banyak betul. banget nih bank-bank modal mini tiba-tiba harga sahamnya Nggak ikutan ya, nggak Betul, keikutan betul, betul. kereta. nggak ikutan baik gitu. Bye. Jadi gimana nih potensi dengan bank-bank kecil lainnya, modal mini lainnya? Ya, saya rasa pertama karena kan memang banyak orang yang maksudnya akan spekulasi adalah siapa merger sama siapa. Ya, betul. Siapa unicorn mana yang akan acquire yang mana gitu kan. Diintegrasinya seperti apa. Jadi memang lumayan banyak spekulasi terjadi di sana. Ya, tapi tadi saya katakan kalau misalnya boleh nggak invest seperti itu? Ya, boleh aja, tidak ada salahnya asal jangan all in aja. Ya, Pakai strategi workout itu Iya, workout lagi. tadi ya, itu saya ya. merasa 10-20% oke. Kalau super agresif mau sampai 50%, ya silahkan, karena kan uang sendiri ya. Kita yang kerja dapat Itu uang, dia. ya tergantung kitanya seberapa apa Nyangkut gitu. sendiri juga. Ya, nyangkut sendiri gitu. Oke. Tapi Gitu. potensial untuk sebenarnya sobat-sobat cuan ini Ya. bolehlah melirik ya gitu, tapi dengan Ya, I strategi think it's yang potential, terukur. tapi kalau memang
itu bisa dua sisi ya. Pertama, ada yang nanya soal itu juga soalnya. Pertama, kalau memang mau invest, nanti untung berapa puluh persen, mau lepas, silakan, tidak ada salahnya. Kalau gue sih gue lepas. Kalau udah punya dulu, kalau udah punya 500 Iya, maksudnya. iya. Oh gitu. Iya. Ada tapi Aku menyesal, aku pengen kembali ke tahun lalu. nggak Kalau bisa lah, gitu udah. sih enak banget. Iya, iya, enak Kita udah tahu mana yang naik gitu kan. Terus Nah, terus yang kedua tadi adalah kita merasa memang ini akan sangat besar. Saya tadi Arto tadi, kita mau hold for long term karena kita merasa bahwa sekarang market cap 100T, Bank BCA 800 triliun. Mungkin kita merasa transaksi yang Gojek bisa sangat bagus, Topet Iya, bagus, iya. diintegrasikan gitu ya. Terus dia akan dapat dari nasabah yang Gojek, Topet masuk ke sana kan besar sekali ya, dengan cost of fund kan zero. Kalau kita berpikir seperti itu, mungkin ke depannya bisa bagus, bisa ngalahin market capnya BCA, kita nggak tahu kan ke depannya seperti apa. Nobody knows ya. Ya itu kan gila sekali Iya, gitu. iya, Jadi buat iya, hold long term iya. pun ya I think oke. Ya. Cuma memang harus lihat sih, maksudnya kolaborasi dengan perusahaan apa, ya kira-kira integrasinya akan seperti apa, dan kira-kira in the long term akan bisa sebesar apa. Nah Iya, itu iya. memang banyak hal yang tidak pasti. Ya banyak hal yang nggak pasti. Gitu. Saya melihat Indonesia potensinya besar sekali. Ya, that's why saya nggak pernah invest saham di luar negeri. Saya cinta Wow. Indonesia, saya fokus di Wah, Indonesia gitu. Mantap. Karena kalau kita invest saham, Indonesia juga bagus, ya why kita harus invest keluar kan? Ya, kalau prinsip saya gitu, saya merasa Indonesia bagus, ya saya invest ke sini gitu. Dan kita punya ekonomi yang tadi saya cerita tahun 2045 kita bisa jadi top nomor 4 terbesar di dunia. Karena kita punya populasi yang besar sekali, ya spendingnya juga besar sekali, kita akan ke arah sana. Nah kalau sampai itu terjadi dan kita invest dari sekarang, itu pasti kaya punya menurut saya. Ya, Kalau dari sekarang nih ya, detik Dari ini lu sekarang, pada dengerin iya. kita ngobrol ya. ya, ya Jangan dengar tunda-tunda gitu ya, lagi. invest gitu ya. Nanti tahun 2045 dengerin lagi gitu ya. Saya merasa Kayak apaan lu? Kejauhan. soalnya saya merasa itu invest saham itu ya long term gitu loh. Kita lihat semua orang yang berhasil sukses, dia udah invest berapa puluh tahun. Bukan yang mulai tahun ini, tahun depan tiba-tiba kaya raya, nggak seperti itu. Iya. Ya, jadi karena potensi ekonomi kita sangat besar, pasar saham sangat besar, nggak usah strategi apa-apa deh, bego aja gitu ya. Bego gitu ya. Saya merasa investment itu, investing in stock market is not everything. Money management is everything. Oke. Cara kita Ih, kelola setuju gue. uang Setuju. dari sisi punya income nih, income dari manapun, punya uang kita bisa kelola dengan baik. Ada satu porsi untuk investasi yang kita siapkan untuk pensiun ke depan, let's say 20 tahun ke depan gitu ya. 15 sampai 20 tahun ke depan memang ekonomi kita bagus. Bego aja. Beli-beli saham yang kita tahu misalnya. Kita beli setiap bulan. Selama puluhan tahun. Gede kok hasilnya. Hasilnya pasti besar kok. Tapi dibayarnya harus dengan sabar gitu ya. Dibayar dengan sabar. Karena memang Iya. ini kan temanya adalah financial goals-nya adalah buat bisa pensiun dini tadi. Iya, Nah, iya. itu yang menurut saya paling powerful. Kita untung besar dari sisi invest di saham, tapi uangnya nggak bisa kita manage nih. Kita pakai juga habis, ya sama aja gitu. Jadi that's why saya merasa money management is everything. Kita mau untung 1000%, 2000%, tapi untuk keuntungannya dipakai balik lagi ke modal, nggak pakai compounding gitu ya. Iya. Ya sama aja gitu. Itu sih saya percaya itu. Iya, Banyak iya. banget kayaknya Sobat Cuan ini yang miss gitu dengan Iya. prinsip-prinsip dasar ini untuk investasi di saham yang tiba-tiba baru bikin akun kemarin terus langsung mau cuan 100%. Nah, jadinya kan Iya. missnya banyak banget gitu. Padahal belinya Iya. di saham yang udah naiknya 100% Iya, juga. 100% juga. Jadi Iya. ya gitu lah, Mar. Gitulah ya. Ada lagi nggak nih dari Ya, Maria thank nih? you so much ya. Thank you, Bro thank Putra you. udah hadir Thank di you sini. banget, bro. Tadi note-nya keren banget sih. Lo Iya. investasi saham long term lo bego aja. Tapi investasi saham bukan buat lo buat dibego-begoin. Nah, Take Iya, note iya. that Iya. ya. Thank you so much udah dengerin kita. Maria pamit. dan juga Daniel Wiguna pamit dan juga Saya Putra pamit. Thank you. thank you Oke, Sobat thank you. Cuan. Thank you. Ya, thank you. Wah, keren banget.